Di video kali ini saya akan membahas film yang berasal dari Thailand yaitu Jandara. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, intro dulu bos. Halo sobat anjay dan para pengangguran yang selalu ke Alfamart dulu sebelum ke kos gebetan. Kayak saya. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Zone TV. Sebelum kita subscribe, silahkan lanjut channel ini agar cepat mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Karena saya butuh uang. Anjay. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Dara sedang dalam proses akan melahirkan di sebuah rumah mewah. Sesaat setelah bayinya lahir, Dara pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Karena sedih dengan kematiannya Dara, suaminya pun sangat bersedih dan hendak membunuh anak tersebut karena dianggap sebagai penyebab kematiannya Dara. Ia pun mengutuk anak tersebut dan memberinya nama Janrai atau bisa disebut biadab. Anak inilah yang akan menjadi peran utama dalam film ini. Saat sedang mengadakan tahlilan, datanglah keluarga jauh Dara yang bernama Bibi Wat. Wat pun memutuskan untuk tinggal di situ dan menjadi ibu untuk Jan. Setelah 100 hari kematiannya Dara, ibu tua ini pun pergi meninggalkan rumah selama 3 bulan. Sifat tamak ayahnya Jan pun mulai muncul. Ia mulai berusaha menguasai semuanya dengan mengusir pelayan yang tidak mau patuh dengannya. Ia juga menggunakan cara licik dan juga menggunakan pelayan-pelayan wanita itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Oke, kita skip aja dulu ya. Sumpah nih film gak ada sensornya sama sekali. Oke, lanjut. Bibi Wat pun juga menjadi target pelampiasan hawa nafsu ayahnya Jan. Ayahnya Jan pun segera menuju rumahnya Bibi Wat. Bibi Wat pun mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyerahkan semuanya asalkan ia berjanji tidak akan menyiksa Jan sampai mati. Setelah menyetujui itu, Ntar. Mereka pun setelah beberapa bulan kemudian, Bibi Wat pun ternyata sedang hamil dan ditahu oleh si ibu tua tadi. Ibu tua itu pun sangat marah saat ia tahu bahwa yang menghamili Bibi Wat adalah si Tuan Besar. Ia pun hendak membunuh Tuan Besar atau ayahnya si Jan. Namun ternyata senapan yang ia pakai untuk membunuh itu ternyata tidak bisa digunakan. Ibu tua pun segera diusir secara paksa dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, tampak Jan sudah menjadi anak-anak. Begitu juga dengan anaknya Biwat yang bernama Keo. Keo pun terlihat tidak suka kepada Jan dan sering mengolok-ngoloknya karena diajarkan oleh ayahnya. Saat sore hari Jan hendak bersujud ke ayahnya, ia pun langsung dilempar pakai gelas dan dipukul berkali-kali. Lalu Jan yang sudah berdarah-darah dibawa ke kamar, lalu mengobrol dengan Biwat. Jan pun yang sedang bersedih akhirnya dipeluk oleh Biwat dan ia pun minum cucunya Biwat. Anjay, enak jadi Jan be. Oke, scene berpindah ke Jan yang sudah dewasa. Ia pun terlihat menggunakan seragam. Saat sedang terjadi semacam kerusuhan, ia tidak sengaja bertemu oleh seorang wanita yang sedang terjatuh lalu ia menolongnya. Ia bernama Sin. Jan pun pulang. Di rumah terlihat seorang pria yang sedang bertarung. Ia adalah pelayannya Jan sekaligus sahabatnya dari kecil yang bernama Ken. Sekedar info, walaupun Jan adalah tuan muda atau majikan di rumah itu, namun ia tinggal dan bergaul bersama para pelayan dari dia kecil. Saat malam hari, pelayan Keo diam-diam meninggalkan kamar, entah pergi kemana. Lalu diikuti oleh Keo. Namun Keo terhenti saat ia mendengar suara desahan. Ia pun menuju suara desahan itu yang ternyata adalah Keo pun terlihat sange melihat wik-wik itu. Kembali ke pelayan tadi. Ternyata pelayan itu pergi menuju rumahnya Ken untuk membahas sesuatu yang tidak lain adalah keesokan harinya saat Jan sedang di sekolah, ia bertemu lagi dengan Sin. Mereka pun mengobrol hingga Jan mengantarkannya pulang. Di jalan ia tidak sengaja bertemu dengan Ken. Saat malam hari, Ken dan Jan pun mengobrol membahas tentang Sin. Ken pun menghasut Jan untuk meniduri Sin. Karena Jan yang masih perjaka, masih polos tidak tahu apa-apa tentang wik-wik, Ken pun menyuruh Jan untuk mendatangi kamar salah satu pelayannya. Akhirnya Jan pun menyetujui itu dan ia pun
Dan mulai saat itu, kamarnya Ken menjadi tempat mereka wik-wik tiap malam. Oke, di suatu pagi, Jan terlihat sedang duduk di taman bersama Shin. Mereka saling membagi cerita tentang keluarganya masing-masing. Di waktu yang sama, Ken yang sedang mandi dihampiri oleh kekasihnya dan mereka pun dan tanpa sengaja itu pun dilihat oleh Keo. Kembali ke Jan, sepulang sekolah ia bersama Shin jalan-jalan hingga larut malam. Ia pun segera mengantarkan Shin pulang. Setelah itu, saat ia hendak balik, di jalan ia dirampok dan hampir diperkosa oleh 3 orang pria. Untung saja ada Ken yang tidak sengaja mendengar suara Jan minta tolong dan langsung menolong Jan. Dan akhirnya Jan pun terselamatkan. Saat Jan dan Ken sampai rumah, terlihat Biwat yang sedang bersedih. Ternyata ayahnya Jan kembali berhubungan dengan kekasih lamanya. Rumah pun dipersiapkan untuk kedatangan ayahnya bersama kekasih lamanya. Saat sedang dekor, ternyata pelayan yang sering ditiduri oleh Ken dan Jan sedang hamil 3 bulan. Itu pun membuat Jan sangat ketakutan, namun Ken menyuruhnya untuk jangan khawatir karena wanita itu tidak tidur hanya dengan mereka berdua, melainkan dengan banyak pria. Singkat cerita, datanglah ayahnya Jan bersama kekasih dan anaknya yang bernama Bun dan John. Di malam harinya, diadakanlah pesta penyambutan mereka. Keesokan paginya, Bun sedang jalan-jalan melihat sekeliling rumah. Tanpa sengaja, ia pun melihat tempat tinggalnya Jan dan masuk ke dalamnya. Ia menemukan buku lukisannya Jan. Jan yang tahu pun sangat ketakutan jika ayahnya tahu kalau Bun datang ke situ. Bun pun lalu pulang dengan membawa buku lukisannya Jan. Di rumah, saat Keo sedang mencari buku untuk dibaca, tanpa sengaja ia melihat buku lukisannya Jan yang berisi gambar orang yang sedang wik-wik. Keo pun seketika terangsang dengan membayangkan Ken yang sedang wik-wik. Di malam harinya, ayahnya Jan sedang mengobrol dengan Bun. Bun menyarankan agar Jan dikirim untuk sekolah ke Inggris untuk menyempurnakan bahasa Inggrisnya agar ia bisa menjadi pengawas di perusahaannya di Singapura. Di tempat lain terlihat Ken yang sedang sakit. Ternyata Ken terkena penyakit kelamin akibat keseringan wik-wik. Ia pun divonis tidak bisa melakukan wik-wik selama 1 bulan penuh. Tiba-tiba datanglah pelayan untuk memanggil Jan agar segera menghadap ayahnya di rumah utama. Yang ternyata ayahnya memberitahu bahwa ia akan mengirim Jan untuk bersekolah ke Inggris. Segera Jan pun kembali untuk mengobrol dengan Ken dan yang lainnya. Jan pun memikirkan buku sketsa yang belum dikembalikan oleh Bun. Ken pun menyarankan Jan untuk mengambilnya secara diam-diam. Keesokan paginya, Jan pun masuk ke kamar Bun. Tidak sengaja ia pun melihat Bun yang sedang mandi kembang. Namun seketika kedatangannya pun ditahu oleh Bun. Jan pun mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil buku lukisannya. Bun pun meminta Jan untuk tinggal di situ untuk mengobrol sambil memijit punggungnya Bun dengan es batu. Jan yang terbawa hawa nafsu pun langsung menyentuh dan mencium punggungnya Bun. Tapi tiba-tiba ia merasa bersalah dan langsung menangis ketakutan dan langsung pergi meninggalkan kamarnya Bun. Saat Jan kembali, tanpa sengaja ia melihat Ken yang sedang wik-wik dengan Keo. Ia pun langsung masuk untuk menghentikannya. Keo pun langsung teriak seakan ia seperti diperkosa. Jan pun langsung memukul Ken dan mereka semua diminta untuk ke rumah utama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat di rumah utama, ayahnya Jan pun langsung memukul Ken bersama ibunya. Jan yang tidak tega pun langsung mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang hendak memperkosa Keo. Dan bangkinya lagi, Keo pun mengatakan iya akan hal tersebut. Ayahnya Jan pun sangat marah besar dan hendak membunuh Jan dengan sebuah pistol. Biwat pun dan para pelayan langsung menghadang ayahnya Jan. Dan si pelayan bencong pun tanpa sengaja tertembak dan akhirnya modar. Biwat pun segera menyuruh Jan untuk pergi ke rumah neneknya yang berada di kota Pijit maksudnya. Saat malam hari, saat Jan hendak berkemas, Ken pun menceritakan ternyata Keo lah yang memaksa Ken untuk wik-wik dengannya dengan menyuruhnya mengikat tangannya di ranjang. Di situ Biwat juga menceritakan semuanya kepada Jan termasuk ayahnya. Ternyata selama ini ayahnya itu bukanlah ayah kandungnya. Dulu saat Dara, ibunya Jan, hendak melakukan perjalanan jauh, ia dirampok lalu diperkosa oleh pria yang bernama Jom. Jom ini juga ternyata adalah kekasihnya Biwat. Akibat pemerkosaan itulah lahirlah Jan. Itulah yang membuat Biwat sangat menyayangi Jan. Karena Jan adalah hasil dari 2 orang yang sangat dicintai oleh Biwat. Sesaat setelah selesai berkemas, Ken pun meminta agar ia ikut pergi bersama Jan. Mereka pun berangkat menuju stasiun kereta api.
Tidak lupa juga Jan mampir dan berpamitan dengan Shin. Singkat cerita, tibalah mereka di stasiun kereta api. Sebelum berangkat, Jan pun meminta izin kepada Biwat untuk mengganti nama belakangnya, mengikuti nama ibunya menjadi Jandara. Dan film pun Boy Naki. Film ini menurut saya, apa ya? Yang pasti ini khusus untuk orang dewasa. Akting pemerannya juga sangat baik menurut saya. Ya karena memang dibintangi oleh aktor-aktor top lah. Dari segi alur bisa dibilang simple. Ya tapi nontonnya harus full. Ya karena kalau nontonnya di skip-skip nggak dapet gitu alurnya. Apalagi ya. Oh ya, kita bahas goalsnya. Kalau dari segi percintaan Jan dan Shin itu dibilang sangat tanggung. Ya karena saya tidak tahu mereka tuh jadinya kayak gimana. Saya juga penasaran sama dalamnya Shin. Cantik anak ini. Karena tidak diperlihatkan sedikit pun gitu. Bangki. Oh ya, dari kualitas filmnya, gambarnya, ini dapat dibilang tuh konsepnya kayak film lama. Ini nggak tahu sih karena memang konsepnya memang gitu atau nggak tahu sih. Oke, segitu aja dah. Bye bos. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.